Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita bahas pada malam hari ini, dampak makanan haram yang masuk ke dalam tubuh kita, baik itu dari sembelihan yang kurang sesuai syariat menjadikan hukumnya haram, baik makanan itu kita ambil dari orang-orang yang punya hak, artinya dari mencuri, menipu, dan lain sebagainya, yang hukumnya adalah haram. Maka ada 4 dampak buruk yang mana akan mendampai diri kita. Jadi orang yang makan haram, barang haram, itu nanti dampaknya ada 4. Yang mana dampaknya yang pertama, energi tubuh yang lahir dari makanan haram cenderung berbuat maksiat, Sahabat Sa'id radhiyallahu anhu mengatakan, man akala al-haram al-hadis, siapa saja yang makan makanan haram maka bermaksiatlah anggota tubuhnya, mau tidak mau. Jadi ketika makanan itu haram masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita ini cenderung mengajak berbuat maksiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, tidaklah yang baik itu mendatangkan sesuatu kecuali yang baik pula. Lebih berat lagi, makanan tidak halal menjadi darah dan daging. Jadi makanan yang kita makan, baik itu halal maupun haram, itu menjadi darah dan daging. Keturunan kita atau diberikan kepada keturunan kita, maka kemungkinan keturunan kita menjadi keturunan yang soleh sangat kecil. Jadi itu dampak kalau makanan yang kita konsumsi itu haram, berdampak pada diri kita sendiri, berdampak bagi keturunan kita, keluarga kita. Andai kita punya keturunan, jika kita nafkahi dengan barang haram, kecil sekali untuk menjadi anak yang soleh. Para ulama memberi syarat diterimanya suatu amal ditopang dengan makanan yang halal. Hal ini dianalogikan kepada hadis tentang sedekah. Sedekah tidak diterima kecuali yang berasal dari usaha yang halal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah Tabaraka wa Ta'ala la yaqbalu salatan bi ghairi tahurin wa la sadaqatan bil huluin. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak menerima suatu sholat tanpa bersuci. Kita sholat tanpa didahului dengan wudu, dengan bersuci, maka tidak ada artinya. Dan tidak menerima sebuah sedekah yang berasal dari hulul. Hulul itu berkhianat. Kita mengambil harta itu dari berkhianat kepada orang atau berlaku curang, termasuk menipu, ya. Itu juga termasuk dari makanan yang hasilnya dari makanan yang haram. Kedua, dampak dari makanan haram yang masuk ke dalam tubuh kita, yaitu terhalangnya doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berpesan kepada sahabat Sa'id, ya, perbaikilah makananmu, niscaya doamu mustajabah. Orang kalau makanannya dari barang yang halal, insya Allah doanya lebih cepat diijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang memegang jiwa Muhammad, sesungguhnya seorang hamba yang melemparkan satu suap makanan yang haram ke dalam perutnya, maka tidak diterima amalnya selama 40 hari. Jadi satu piring kita umpamakan tapi dari barang haram, maka satu piring itu akan menjadi darah dan daging di dalam tubuh kita selama 40 hari. Selama 40 hari itu bila, maka doa kita, sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ketiga, dampak buruk makanan haram yaitu sulitnya menerima ilmu Allah. Ketahuilah ilmu adalah cahaya, nurun ala nur, ya. Sedangkan cahaya tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Itu pula yang pernah dikeluhkan oleh Imam Asy-Syafi'i kepada gurunya Imam Waqi. Ini disebutkan di dalam kitab Ta'lim Muta'allim ini. Aku mengeluhkan buruknya hafalanku kepada Imam Waqi. Beliau menyarankan kepadaku untuk meninggalkan maksiat dan beliau berkata, ketahuilah ilmu ialah cahaya, sedangkan cahaya Allah tak diberikan kepada ahli maksiat. Ketika kita mendapati diri kita sendiri, putra putri kita, ketika menghafalkan suatu ilmu, baik itu di sekolah maupun di pondok pesantren, susah untuk menghafalkan, maka kita perlu mengkoreksi apakah makanan yang kita konsumsi kita berikan kepada keturunan kita sudah halal hukumnya. Makanan tidak halal, ya, kemaksiatan dan perbuatan dosa secara umum juga berdampak pada malasnya beribadah. Orang kalau sudah makanannya haram, itu sudah mempunyai dampak ke dalam dirinya, malas untuk melakukan ibadah. Itu bahayanya. Yang terakhir, yaitu dampak buruk makanan haram, ancaman keras di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Ini adalah dalil secara umum. Dalil secara umum. Artinya memakan harta anak yatim haram, memakan harta orang lain dengan mencuri, menipu dan lain sebagainya, memakan harta haram di saat sembelihan kurang sesuai syar'i juga masuk dalam kategori dalam surah An-Nisa. Orang yang kembali mengambil harta riba, maka orang itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ancaman siksa neraka bersifat umum akibat makanan tak halal. Juga disampaikan oleh Rasulullah, setiap daging dan darah yang tumbuh dari perkara haram, maka neraka lebih utama terhadap keduanya.